Perbedaannya, kata Imam Nawawi, sholat itu memiliki ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan khusus yang mengingatkan seseorang bahwasanya dia berada di dalam sholat. Jadi nggak mungkin orang sholat bicara dengan ucapan yang banyak. Kalau seandainya orang berbicara dengan ucapan yang banyak, maka batal sholatnya. Beda dengan puasa. Puasa itu kan tidak ada gerakan khusus, tidak ada bacaan khusus, ya. Maka ketika seseorang makan banyak itu diwajarkan. Karena yang namanya puasa tidak ada bentuk gerakan-gerakan khususnya. Maka seseorang bisa saja hilaf, makan 1 piring 2 piring khilaf, ya. Karena tidak ada gerakan khusus yang bisa mengingatkannya. Sementara sholat, Pak, sholat itu gerakannya khusus, tangannya berada di posisinya, kakinya, kepala, semuanya. Maka tidak mungkin orang itu mengucapkan ucapan banyak ketika sedang sholat. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Baiklah, sekarang kita akan memasuki kajian kita pada kitab Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, cabang. Asbaha syakhsun walam yanwi sauman. Ada seseorang tiba di waktu pagi tapi dia belum berniat puasa sunnah. Kalau niat puasa wajib harus dari malam. Tapi puasa sunnah niatnya boleh pagi. Fatamadmadu walam yubalik. Orang tersebut kemudian berkumur-kumur tapi tidak sampai mubalaghah. Mubalaghah kemarin artinya apa? Melebihkan, ya. Jadi kumur-kumurnya biasa saja, hanya di rongga mulut. Orang tersebut tiba di waktu pagi, belum niat puasa sunnah. Kemudian dia berkumur-kumur. Fasabaqal ma'u ila jaufi. Tapi air kumur-kumurnya itu tidak sengaja masuk ke dalam perutnya. Tsumma nawa shaumata tawu'in. Setelah air itu masuk ke dalam perut tanpa sengaja, kemudian dia baru berniat puasa sunnah. Bagaimana niat puasa sunnahnya? Sah atau tidak? Soha alal asoh. Maka Syekh Taqiyuddin mengatakan puasa sunnahnya tetap sah. Walaupun niatnya pagi-pagi jam 7, jam 8 baru niat. Walaupun ada air yang tidak sengaja tertelan, maka puasa sunnahnya tetap sah. Qalan Nawawi, Imam Nawawi berkata, wahia mas'alatun nafisatun. Ini adalah kasus atau sebuah permasalahan yang sangat berharga. Jarang terjadi, ya, tapi ini masalah sangat berharga sekali. Ketika seseorang mengalami itu, maka sudah tahu hukumnya. Wa qad tatallabtuha sinin hatta wajadtuha walillahil hamdu. Kata Imam Nawawi, aku memeriksa, mencari hukum terhadap permasalahan ini sudah bertahun-tahun dan aku baru menemukannya. Maka segala puji bagi Allah, wallahu a'lam. Walau akala nasiyan lisaumi. Apabila seseorang makan dalam keadaan lupa padahal dia sedang berpuasa, bagaimana hukumnya? Lam yaftur, maka puasanya tidak batal. Fis sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda,
Man nasiya, barang siapa yang lupa puasa. Barang siapa yang lupa. Wa huwa shaim, sementara dia sedang berpuasa. Fa'akala, sehingga dia makan. Au syariba, atau minum. Fal yutimma saumahu, maka pesan Nabi, hendaklah dia melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqah, karena sesungguhnya Allah ingin memberinya makan dan minum. Jadi kata Allah itu gratisan. Ya. Dia sedang berpuasa. Kemudian dia makan, minum dalam keadaan lupa. Kata Nabi, silahkan lanjutkan karena sesungguhnya Allah ingin memberinya makan gratisan. MBG. Ini program MBG bukan program Pak Prabowo, Pak. Ya, Allah juga punya program MBG ini. Betul nggak? Kan gratis. Ya, enggak membatalkan puasa. Falau kathura dzalik, dan jika dia makan dalam keadaan lupa dengan porsi makanan yang sangat banyak. Kalau sedikit maklum nggak batal. Bagaimana kalau banyak sampai nambah 2 piring loh. Ya, ngopinya 2 gelas, rokoknya 7 batang. Ini lupa macam apa kalau ini, Mbak? Iya, bagaimana kalau banyak? Apakah tetap tidak batal puasanya atau sebaliknya batal? Fawajhani, maka kata Syekh Taqiyuddin ada 2 pendapat. Al-asahhu indar Rafi'i yaftur. Pendapat yang lebih sahih, lebih kuat menurut Imam Rafi'i adalah batal puasanya. Jadi kalau kata Imam Rafi'i batal, Pak. Ya. Kenapa batal? Li'annan nisyana ma'al kasrati nadirun. Karena orang yang lupa kemudian makan banyak itu merupakan kasus yang sangat jarang. Jarang sekali terjadi. Ya, maka kasus tersebut tidak dianggap. Artinya apa? Jika makannya sedikit maka tidak batal, tapi jika makannya banyak maka batal. Walihada qulna tabtulus sholatu bil kalamil katsir. Imam Rafi'i mengkiaskannya dengan bicara di dalam sholat. Apabila di dalam sholat berbicara dengan ucapan yang banyak dalam keadaan lupa ya, wa in kana nasiyan, maka batal sholatnya sekalipun dia lupa. Bapak lagi sholat nih, kemudian bapak lupa kalau bapak sedang sholat, akhirnya apa? Ngomong sendiri dengan ucapan yang banyak. Para ulama mengatakan lebih dari 6 kalimat. Ya. Misalkan bapak lagi sholat, bengong, akhirnya lupa kalau bapak lagi sholat. Kemudian bapak ngomong sendiri, waduh, siang-siang gini enaknya ngopi. Wah, ini ada berapa kata? 7. Waduh, siang-siang gini enaknya 6. Waduh, siang-siang begini enaknya sih ngopi. Ada sihnya nih. Batal, Pak. Kenapa? Karena lebih dari 6 kata. Tapi kalau 6 kata atau kurang maka tidak batal. Tadi nggak ada sihnya ya. Waduh, siang-siang gini enaknya ngopi, pas 6 tuh. Itu nggak batal tuh. Ya. Nah, jadi ukuran sedikit banyaknya bicara ketika sholat dalam keadaan lupa itu adalah 6 kata. 6 kata atau kurang itu disebut sedikit. Tapi lebih dari 6 kata disebut banyak. Nah, kata Imam Rafi'i,
Makan banyak dalam keadaan lupa ketika puasa batal. Sama dengan berbicara banyak saat lupa di dalam sholat, batal. Tapi kalau bicaranya dikit nggak batal. Ya, bicaranya cuman 6 kata, 5 kata, 4 kata, itu tidak batal. Nah, itu menurut pendapat Imam Rafi'i. Makan dengan porsi yang banyak saat lupa puasa tetap membatalkan puasa. Wal asahhu indan Nawawi. Tapi pendapat yang sahih menurut Imam Nawawi, annahu la yaftur, bahwasanya puasanya tidak batal. Kenapa? Li'umumil akhbar. Karena hadis tersebut berlaku secara umum. Di dalam hadis tadi Nabi tidak membedakan makan sedikit dan makan banyak. Kata Nabi, kalau makan dalam keadaan lupa maka tidak batal. Ya sudah, kata Imam Nawawi, mau sedikit mau banyak itu semua tidak membatalkan puasa. Walaisa saumu kassolati. Dan puasa tidak bisa dianalogikan dengan sholat. Masalahnya beda, kata Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i tadi kan menganalogikan ya, sholat sama dengan puasa. Maka ketika berbicara banyak saat sholat batal, maka makan banyak pun batal dalam puasa. Nah, tapi kata Imam Nawawi nggak bisa disamakan karena kedua-duanya memiliki konteks yang berbeda. Wal faraq, perbedaannya kata Imam Nawawi, anna sholata laha af'alun wa aqwalun tudzakkiruhus sholah fayanduru wuqu'u dzalika minhu bi khilafis shaum. Perbedaannya kata Imam Nawawi, sholat itu memiliki ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan khusus yang mengingatkan seseorang bahwasanya dia berada di dalam sholat. Jadi nggak mungkin orang sholat bicara dengan ucapan yang banyak. Kalau seandainya orang berbicara dengan ucapan yang banyak, maka batal sholatnya. Beda dengan puasa. Puasa itu kan tidak ada gerakan khusus, tidak ada bacaan khusus, ya. Maka ketika seseorang makan banyak itu diwajarkan. Karena yang namanya puasa tidak ada bentuk gerakan-gerakan khususnya. Maka seseorang bisa saja hilaf, makan 1 piring, 2 piring, khilaf, ya. Karena tidak ada gerakan khusus yang bisa mengingatkannya. Sementara sholat, Pak, sholat itu gerakannya khusus, tangannya berada di posisinya, kakinya, kepala, semuanya. Maka tidak mungkin orang itu mengucapkan ucapan banyak ketika sedang sholat. Walau akala jahilan bitahrimil akli. Kalau seandainya orang makan di siang hari saat dia berpuasa, tapi dia tidak tahu kalau makan saat puasa itu tidak boleh. Nadhara, dilihat dulu hukumnya. In kana qariba ahdin bil Islam, apabila orang tersebut baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam istilahnya apa? Kalau dia mu'allaf, au nasya fi badiyatin ba'ida, atau dia hidup di kampung yang jauh dari ulama. Jadi cuman Islam doang, tapi ajaran-ajarannya tidak tahu. Lam yaftur, maka orang tersebut tidak batal puasanya. Jadi di siang hari Ramadan puasa mah puasa, Pak. Tapi kadang dia minum, kadang dia makan karena nggak tahu kalau itu adalah larangan, maka tidak batal. Ya, alangkah beruntungnya mereka. Nggak batal. Wa illa aftara, tapi kalau seandainya dia tidak jauh dari ulama, masjid banyak, pengajian banyak, ustadz banyak, tapi dia tidak tahu kalau makan membatalkan puasa,
maka ketika dia makan tetap batal, Pak. Kenapa? Karena ada ulama tapi dia tidak pernah hadir di pengajiannya. Ada masjid-majlis taklim tidak pernah belajar tentang syariat dan tentang puasa. Jadi kesalahan dia sendiri. Makanya ketika dia makan batal puasanya. Beda tadi ya sama orang yang jauh dari ulama, ketika makan tidak batal. Kenapa? Karena dia benar-benar tidak tahu dan ada uzur ketika itu. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu pembahasan yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Pertama, berkaitan dengan puasa sunnah. Jadi puasa sunnah dan puasa wajib dalam hal niat itu sedikit berbeda. Puasa wajib, niatnya itu harus dilakukan di malam hari. Nabi bersabda, man lam yubayyitin niyah fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jadi tidak sah puasanya. Itu konteksnya puasa wajib. Tapi puasa sunnah boleh niatnya dilakukan di siang hari. Sampai kapan batas akhirnya? Batas akhirnya adalah sampai tiba waktu zuhur. Jadi selama belum tiba waktu zuhur, selama itu pula kita boleh berniat puasa sunnah. Misalkan Pak Haji Nanang jam 10 pagi ya, ingat kalau hari itu hari Kamis atau hari Senin. Nah beliau, waduh enaknya sih puasa, maka jam 10 beliau berniat puasa sunnah. Boleh atau tidak? Boleh. Cuman dengan syarat dari mulai terbit fajar sampai jam 10 tadi beliau belum melakukan satupun pembatalan puasa. Belum makan, belum minum, belum hubungan badan dan melakukan pembatalan yang lainnya. Ya. Jadi kata beliau, saya tadi belum makan, belum minum, nggak melakukan pembatalan puasa, daripada saya makan siang, mending sekalian saya puasain aja, tinggal berapa jam lagi, sayang-sayang. Akhirnya beliau niat puasa jam 10, maka puasa sunnahnya sah. Ya, itulah bedanya puasa sunnah dan puasa wajib. Cuman tadi ya, puasa sunnah itu dengan syarat boleh niat jam 10, jam 11, bahkan 1 menit sebelum zuhur boleh, dengan syarat dari terbit fajar sampai waktu tersebut tidak melakukan pembatalan puasa. Adapun kalau sudah melakukan pembatalan puasa, nggak bisa. Makan, minum, udah ngopi, wah semua udah hatam, Mbak. Udah kenyang baru saya niat puasa, nggak bisa. Ya. Nah, itulah beda puasa wajib dan puasa sunnah. Cuman di dalam Kifayatul Akhyar ini ada sebuah permasalahan seperti ini. Bagaimana jika seseorang di pagi hari dia kumur-kumur, mungkin mau sholat duha dan lain sebagainya. Dia kumur-kumur tapi kemudian tidak sengaja airnya tertelan. Ya. Nah, apakah boleh setelah itu dia niat puasa sunnah atau tidak? Maka di sini dikatakan asbaha syakhsun walam yanwi sauman fatamadmad walam yubalik fasabaqal ma'u ila jawfihi thumma nawa sauma tatawwu'in sahha alal asar. Apabila seseorang tiba di waktu pagi dan dia belum niat puasa sunnah, lalu dia berwudu, kumur-kumur dan tidak sengaja airnya tertelan, apakah dia boleh melaksanakan puasa sunnah di hari tersebut? Maka Syekh Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena tertelannya air tidak sengaja. Kalau sengaja tidak boleh. Ya, Bapak minum sengaja nih, kemudian saya pengen puasa sunnah, nggak boleh karena minumnya sengaja. Nah, dalam kasus ini
masuknya air ke dalam tenggorokan, ke dalam lambung itu tidak disengaja, maka ketika itu masih tetap boleh niat puasa sunnah. Qalan Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, wahiyya mas'alatun nafisatun wa qad tatallabtuha sinin hatta wajadtuha walillahil hamdu wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi, ini merupakan permasalahan yang sangat bagus, yang sangat berharga, dan saya baru menemukannya. Itu permasalahan pertama ya. Jadi tentang puasa sunnah. Yang kedua, tentang makan dalam keadaan lupa. Sepertinya penjelasan tadi sudah cukup ya. Jadi makan lupa ketika puasa sebanyak apapun tidak membatalkan puasa tersebut. Menurut siapa? Imam Nawawi. Sebanyak apapun tidak membatalkan puasa. Tapi menurut Imam Rafi'i batal, karena Imam Rafi'i mengkiaskannya dengan sholat. Kata Imam Rafi'i, ketika sholat kemudian dia lupa, akhirnya bicara yang banyak lebih dari 6 kata, maka batal sholatnya. Ketika sholat batal dengan mengucapkan ucapan yang banyak padahal dalam keadaan lupa, kata Imam Rafi'i sama dengan puasa. Ketika dia makan banyak walaupun dalam keadaan lupa, maka puasanya batal. Cuman kata para ulama, ketika pendapat Imam Nawawi bertentangan dengan pendapat Imam Rafi'i, maka yang kita ambil, yang didahulukan, yang diunggulkan adalah pendapat Imam Nawawi. Nah, itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, orang sedang berpuasa tapi dia makan. Cuman dia tidak tahu kalau makan itu adalah sesuatu yang dilarang. Apakah puasanya batal atau tidak? Maka kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, dilihat dulu. Kalau seandainya dia jauh dari ulama, diamnya di pelosok, nggak ada ustadz, nggak ada pengajian, taunya itu dia Islam dan itu Ramadan, wajib puasa. Cuman itu saja, Pak. Akhirnya dia puasa di bulan suci Ramadan, tapi tidak tahu aturan-aturannya. Sehingga dia makan, minum di siang hari Ramadan, maka pertama tidak haram, yang kedua puasanya tetap sah. Tapi kalau orang yang tidak jauh dari ulama, cuman aturan-aturan seperti itu masih tidak tahu. Seperti tinggal di kota. Di kota kan banyak pengajian, banyak ustadz, ulama, kuota, wifi tetangga. Ya kan? Gimana Pak cara ngejebol password wifi tetangga? Ada yang tahu? Ya, jadi orang yang diam di kota dekat dengan ulama tidak ada alasan untuk tidak mengetahui aturan-aturan dalam puasa. Maka ketika seseorang tidak tahu kalau puasa itu tidak boleh makan, kemudian dia makan, pertama dia dosa, yang kedua puasanya tidak sah, ya. Nah, begitulah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Saya kira sampai situ kajian kita pada kesempatan kali ini.